kita dari KPK atau Kelompok Periklanan Kreatif. Halo, saya Indah Eliza Putri. Saya Naila Talita Priyuda. Saya Muhammad Faiz Ramli. Saya Raden Dias. Saya Muhammad Haris. Dan saya Jihana Dinamira. Kali ini kita akan mempresentasikan pelanggaran iklan-iklan di Indonesia tahun 2023. Yang berdasarkan dengan Etika Pariwara Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Penyiaran. Selamat menyaksikan. Hai, gue Ariel. Di tengah aktivitas gue yang gokil, kondisi badan gue tetap stabil. Gue selalu minum Indomilk Steril. Indomilk Steril, faedahnya real. Real. Emang benar Indomilk Steril, faedahnya real. Karena susunya real, madunya real, enaknya real. Indomilk Steril, faedahnya real. Iklan tersebut melanggar Etika Pariwara Indonesia 3.12.2. Iklan tidak boleh memproduksi dengan menampilkan kekerasan terhadap hewan, sedangkan di dalam iklan tersebut memperlihatkan orang sedang menunggangi sapi. Yang kedua, 3.12.3. Iklan yang menampilkan hewan harus memperlihatkan segi-segi pelestariannya, sedangkan iklan tersebut tidak memperlihatkan segi-segi pelestariannya. Yang ketiga, 1.2.3a. Penggunaan kata 100% atau yang bermakna sama harus disertai dengan bukti dan dapat dipertanggungjawabkan. Di iklan tersebut, penggunaan kata real dengan tidak disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, 4.4.6b. Wajib mencantumkan peringatan adegan berbahaya, jangan ditiru. Iklan tersebut menampilkan adegan orang terseret mobil tanpa mencantumkan peringatan. Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Yang kelima, Pasal 17 ayat 1 melanggar etika dan perundang-undangan mengenai periklanan. Iklan tersebut melanggar etika peraturan perundang-undangan mengenai periklanan. Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Yang keenam, Pasal 8 ayat 1, pelaku usaha dilarang memproduksi barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jaminan, sedangkan di iklan tersebut menjamin produknya dengan menyebutkan faedahnya real. Undang-Undang Penyiaran. Yang ketujuh, Pasal 36 ayat 5, isi siaran dilarang memfitnah, berbohong, sedangkan di iklan tersebut menyebutkan real yang tidak ada keterangan yang pasti. Wah, Boys ada yang baru. Kulitnya bening banget. Brightening cream ini selain bikin cerah, bikin kulit lebih lembab. Boys Luminous White Brightening Cream baru. With new formula 8 kali hyaluronic acid. Beneran 8 kali lebih lembab dan tampak cerah bening, cerah luminous. SPF-nya upgrade ke 36 PA+, terlindungi maksimal. Recommended buat kulit normal to oily. Boys Luminous White Brightening Cream. Love my boy skin. iklan tersebut melanggar Etika Pariwara Indonesia poin kosmetika 2.8 bahwa kosmetika yang mengandung bahan tabir surya dilarang diiklankan bila tujuannya bukan untuk berjemur. Sedangkan dalam iklan tersebut menyebutkan nilai SPF-nya tetapi tujuannya bukan untuk berjemur melainkan sebagai krim muka. Yang kemudian dari kosmetika dan produk perawatan tubuh 2.7.4 bahwa dilarang memanipulasi hasil tampilan iklan. Sedangkan dalam iklan tersebut tidak dijelaskan manfaatnya bahwa harus dalam pemakaian secara terus-menerus bila ingin mendapatkan hasil yang ditampilkan seperti pada iklan tersebut. Yang ketiga, waktu tenggang poin 1.13 bahwa iklan harus memberi waktu tenggang yang jelas. Sedangkan dalam iklan tersebut dikatakan bahwa dapat membuat kulit menjadi cerah dan 8 kali lebih lembab, tetapi tidak ada waktu tenggang yang jelas untuk pemakaian produk tersebut. Selanjutnya dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 9 Ayat 1 dilarang diiklankan secara tidak benar seperti adanya janji-janji yang tidak pasti. Dalam iklan tersebut terdapat khasiat yang dikatakan bahwa dapat mencerahkan dan melembabkan 8 kali lebih lembab tetapi tidak ada data atau informasi yang akurat. Selanjutnya Pasal 17 Ayat 1 dilarang melanggar peraturan-peraturan mengenai periklanan, sedangkan dalam iklan tersebut sudah melanggar Etika Pariwara Indonesia dan perundang-undangan mengenai periklanan. Selanjutnya dari Undang-Undang Penyiaran Pasal 36 Ayat 5 isi siaran dilarang menyesatkan atau mengandung janji-janji yang belum pasti. Seperti pada iklan tersebut terdapat data atau klaim yang belum pasti bagaimana kebenarannya.
tipu-tipu. Kamu tempatku bertujuan. 11 doang ngomongnya, ini gimana dah? Belanjaannya murah, ongkirnya mahal. Seriusan nih? Baik jahat abu-abu, tapi warnamu penting untukku. Hanya kamu yang mengerti gelombang kepala ini. Beli apa aja pasti yang terbaik dan terpilih. Beli-beli tanpa tipu-tipu, beli-beli tanpa tipu-tipu, pasti puas hanya dibeli-beli. Oke, baik itu. Beli semua yang kau mau, bebaskan semua Itu dulu, Ibu. ragu. Beli-beli tanpa tipu-tipu, beli-beli tanpa tipu-tipu, pasti cepat, Ya, betul. Kasih ya. pasti asli, pasti puas. Jadi Bu, paket dari Hanya Beli-Beli. Pasti puas hanya dibeli-beli. Iklan ini melanggar etika pariwara Indonesia. Pertama pada poin 1.2.2 mengenai bahwa iklan tidak boleh mengandung kata superlatif seperti paling, nomor satu, kata berlawanter, atau kata bermakna sejenisnya. Sedangkan pada iklan ini dapat dilihat pada cuplikan sebelumnya mengandung lirik berkata terpilih, terbaik, serta kata sejenisnya itu hanya dan pasti. Kesalahan kedua berada pada poin 1.2.3 yang mengatakan bahwa iklan yang mengandung kata 100% murni ataupun asli harus disertai dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan pada iklan ini menuliskan kata 100% ori namun tidak diikuti dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian ada pada poin 1.20 yang menyatakan bahwa suatu iklan tidak boleh merendahkan produk pesaing mereka. Sedangkan pada iklan ini dapat dilihat banyak sekali cuplikan-cuplikan yang merendahkan produk pesaing. UU RI nomor 8 tahun 1999 pasal 9 ayat 1. Yang pertama berada di poin I yang secara langsung atau tidak langsung merendahkan produk atau jasa lain. Dan di iklan ini banyak sekali di penayangan awalnya menunjukkan atau merendahkan brand-brand pesaing melalui foto maupun video. Kemudian ada poin K yang menawarkan sesuatu atau janji yang tidak pasti. Dan di iklan ini banyak sekali mengandung lirik-lirik yang menawarkan sesuatu tidak pasti. RI nomor 8 tahun 1999 pasal 17 ayat 1 poin F yang menyatakan bahwa pelaku usaha periklanan tidak boleh memproduksi iklan yang melanggar etika ataupun perundang-undangan mengenai periklanan. Sesuai penjabaran sebelumnya, iklan Beli-Beli ini banyak sekali melanggar etika dan perundang-undangan mengenai periklanan. Iklan ini juga melanggar pada UU Penyiaran, terkhususnya pada UU RI nomor 32 tahun 2002 pasal 36 ayat 5 yang menyatakan bahwa isi siaran dilarang mengandung janji yang belum pasti. Sedangkan iklan ini banyak sekali mengandung lirik-lirik janji yang tidak pasti, seperti pasti puas. 10 dari 10 wanita ingin kulitnya lembut. Larvia, cara kita lembutin kulit. Mandi pakai sabun susu Larvia dengan ekstrak susu kambing. Molekul nutrisi Larvia lebih kecil, meresap ke kulit lebih cepat, lebih dalam, sebelum dibilas. Mandi sabun susu Larvia, makin dipakai, yakin lembutin kulit. Apalagi pakai Larvia lotion susu juga. Yang ada, kambing cantiknya. Iklan tersebut melanggar etika pariwara Indonesia. Poin 1.2.3 penggunaan kata 100% murni, asli, atau yang bermakna sama tanpa adanya bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Seperti pada awal iklan tersebut, jelas dapat kita lihat tertulis kata 10 dari 10 atau yakin merujuk pada hasil pemakaian produk tersebut. Selanjutnya, iklan tersebut melanggar etika pariwara Indonesia pada poin 1.7.2 bahwa iklan tersebut harus menghormati nilai-nilai budaya Indonesia. Seperti yang kita lihat, iklan tersebut terlalu membawa budaya asing atau terlalu vulgar yang membuat iklan tersebut pelanggaran bahwa iklan harus menghormati nilai-nilai budaya Indonesia.
Selanjutnya, iklan tersebut juga melanggar etika pariwara Indonesia pada poin 1.28.1 bahwa di dalam pelanggaran tersebut iklan tidak boleh menampilkan penyiaan, pemborosan atau perlakuan yang tidak pantas. Seperti pada pertengahan iklan terdapat adegan yang dimana penyanyian pemborosan terhadap sumber daya alam yaitu air. Selanjutnya, iklan tersebut juga melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 17 ayat 1 yang dimana dalam iklan ini selalu menyarankan untuk menggunakan produk ini secara berkala atau sesering mungkin tanpa memberitahu resiko atau efek samping dari produk tersebut. Pada iklan ini juga melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 17 ayat 1 pada pelanggaran seperti yang kita lihat bahwa banyaknya pelanggaran terhadap iklan ini sudah pasti melanggar etika periklanan. Pada iklan ini juga melanggar Undang-Undang Penyiaran pasal 46 ayat 3 bahwa siaran iklan tidak boleh bertentangan dengan keasusilaan atau nilai agama. Terlihat jelas pada iklan ini terlalu menunjukkan hal-hal yang bertentangan dengan keasusilaan dan terlihat talent yang dengan tubuh yang meliuk-liuk sedangkan ia menggunakan hijab. Ini reunian gak sehat. Kalau santan, Sasa yang sehat. Kentalnya pas, sehatnya jelas. Maaf, seadanya. Di dalam iklan tersebut melanggar etika pariwara Indonesia. Poin 1.29.4 menampilkan adegan berbahaya sekalipun dikemas dalam permainan anak. Iklan tersebut jelas menampilkan pemotongan hewan ayam yang cukup sadis atau menyeramkan. Di poin E selanjutnya menganjurkan pola makan yang tidak sehat. Di iklan tersebut jelas mengatakan bahwa kalau santan Sasa yang sehat. Di poin 2.5 iklan tidak boleh menyatakan atau memberi kesan bahwa produk terkait selalu dibutuhkan. Jelas-jelas di iklan tersebut selalu mengatakan sehatnya jelas. Selanjutnya di poin 4.2.3 iklan menampilkan adegan berbahaya, wajib mencantumkan peringatan adegan berbahaya jangan ditiru. Jelas-jelas di iklan tersebut melakukan pemotongan yang seharusnya dilakukan oleh profesional. Selanjutnya di iklan tersebut melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 17 ayat 1 poin D, tidak membuat informasi mengenai risiko pemakaian barang atau jasa. Di poin F melanggar etika atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Iklan tersebut selalu menyarankan untuk menggunakan produk ini secara berkala. Selanjutnya, iklan tersebut melanggar Undang-Undang Penyiaran Nomor 4. Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu. Terlihat jelas pada iklan ini terlalu menunjukkan perhiasan yang terlalu menyentrik. Bulan ini adalah bulan yang selalu ditunggu. Bulan dari segala bulan yang penuh kebaikan. Kau raja jalanan yang arogan, coba kau sopan di jalan. Perut keroncongan, kerja berantakan, bukan alasan untuk malas-malasan. Cari meliuk dengan mengaku, jangan lupa bayar yang jualan. Babat habis semua makanan, tapi jangan berlebihan. Walaupun baju memudahkan beli, jangan lupa buka hatimu. Hilangkan kebiasaan burukmu untuk bersama menuju kemenangan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Bank BJB, tanda mata untuk negeri. Pada iklan ini terdapat kesalahan etika pariwara Indonesia poin 1.9 kekerasan. Menampilkan adegan kekerasan, memberi kesan membenarkan tindakan kekerasan. Pelanggarannya 1. Menampilkan adegan mendorong saat di atas motor. Kesalahan etika pariwara Indonesia poin 1.10 keselamatan. Menampilkan adegan yang mengabaikan segi-segi keselamatan. Pelanggaran yang kedua yaitu menampilkan adegan yang membuat keselamatan terancam. Kesalahan etika pariwara Indonesia poin 1.14 penampilan pangan. Menampilkan penyiaan pemborosan terhadap makanan dan minuman. Pelanggaran yang ketiga yaitu menampilkan adegan pemborosan dan perlakuan kurang pantas pada makanan. Undang Penyiaran pasal 48 ayat 4 kesopanan dan kesusilaan, pembatasan adegan kekerasan dan sadisme, perlindungan terhadap anak-anak, dan penggolongan program dilakukan menurut usia khalayak. Pelanggaran yang ke-1 yaitu iklan ini menampilkan adegan kekerasan.
dan penyiaan bahan pangan. Ternyata masih banyak ya para pelaku usaha periklanan di Indonesia yang tidak melek akan etika pariwara serta undang-undang mengenai periklanan. Semoga kedepannya para pengusaha iklan bisa lebih memperhatikan etika pariwara Indonesia dan undang-undang periklanan lainnya. Dan semoga para konsumen juga lebih bijak dalam mencari informasi ya. Sekian dari kami, sampai jumpa.